kita bisa lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Di sini ada perwakilan dari Petrokimia Gresik. Oke. Di sini akan diwakilkan oleh Pak Boy Cahyo Prihanto dan juga Pak Bagus Ranu. Ya, betul. Coba tes suaranya. Oh iya, ini sudah ada Pak Bagus. Untuk Pak Boy. Pak siap Boy. Ada Mas, siap. Oke. Sudah siap berduet. Oke, saya bacakan sedikit untuk kurikulum vitae dari kedua pembicara kita hari ini. Pak Boy merupakan lulusan dari Bachelor of Mechanical Engineering dari Gadjah Mada University. Kemudian beliau mendapatkan sertifikasi CSCA dari ICA Indonesia. Kemudian join di Petrokimia Gresik mulai dari 2009 dan kemudian sekarang menjadi Head of Port Administration. Oke. Kemudian untuk Pak Bagus Ranu merupakan lulusan dari Bachelor of Engineering Physics dari ITS. Kemudian Master of Business Administration dari Universitas Ciputra. Kemudian beliau juga Master of Management Technology MMT ITS juga. Oke, beliau juga mendapatkan sertifikasi CSCA dari ICA Indonesia. Oke, tidak perlu lama-lama, mari karena sudah siap, saya rasa presentasinya adalah tentang Petroport, mengelola operasional bongkar muat di pelabuhan dengan efektif dan efisien. Silakan Pak Boy dan Pak Bagus Ranu bisa diambil alih. Baik, terima kasih banyak Bu Lala. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mohon izin kami berkesempatan untuk sharing ya. Jadi mungkin ini kita sharing terkait Petroport atau Petrokimia Port Information System. Nah ini dalam temanya adalah mengelola operasional bongkar muat di pelabuhan dengan efektif dan efisien. Sekarang kami mau mengucapkan sangat terima kasih sekali karena kami sudah diizinkan dapat bergabung dan join di acara yang sangat luar biasa ini tentunya di Supply Chain Innovation Summit 2020. Terima kasih Prof. Nanang atas kesempatannya kepada kami. Bu Lala, terima kasih atas kesempatan kepada kami dan Bapak sekalian yang hadir di sini. Terima kasih sekali. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi kami berdua kebetulan berada di satu divisi yang sama di Departemen Pengolahan Pelabuhan dari PT Petrokimia Gresik. Kebetulan saya sebelah kanan, yang sebelah kiri Bapak Boy Cahyo Prihanto. Nah, kebetulan kami juga beberapa kali sudah sempat dan sering sharing inovasi kebetulan di PKMPN, Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional, kebetulan dua kali terakhir di Batam dan di Solo, dan sempat kami juga sharing di APSA, Asia Pacific Stevie Award di Singapura terakhir, dan yang tahun ini kebetulan online. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kita saya lagi, berikut adalah Petrokimia Gresik. Nah, ini sudah dari namanya itu Gresik, kita berlokasi di Kabupaten Gresik, Bapak dan Ibu sekalian. Kami kebetulan adalah anak usaha dari Holding Pupuk Indonesia Holding Company, PHC di Jakarta. Nah, produk-produknya mungkin sudah tidak asing lagi. Nah, ini produk kita ada pupuk, tanam pupuk. Nah, pupuknya ada pupuk urea, Ponska, petrokemik. Nah, non pupuk ada macam-macam. Ada Petrocik, Haikon, Petrofis, Petrohybrid. Nah, ini kebetulan kalau Bapak dan Ibu sekalian yang senang bercocok tanam, baik mencoba produk-produk unggulan kami. Nah, ini saya Petrokimia Gresik kebetulan lagi banyak produk-produk yang bagus-bagus, mau dicoba Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berikut adalah profil dari pelabuhan Petrokimia Gresik. Nah, kebetulan di pelabuhan kami statusnya bukan status PUP, bukan badan usaha pelabuhan, tapi kita merupakan PUKS, terminal untuk kepentingan sendiri. Jadi memang digunakan untuk sarana internal dari PT Petrokimia Gresik sendiri, dari bahan baku hingga produk jadi yang akan kita kirimkan. Nah, total bongkar muat kita selama setahun kurang lebih sekitar 6,5 juta ton per tahun. Dan kita memiliki 4 dermaga, Bapak Ibu sekalian, ada dermaga utama, construction, kemudian dermaga C. Kalau yang sebelah kanan yang nomor 1, itu adalah dermaga utama kita. Yang nomor 2, nah agak kiri lagi, warna oranye itu adalah dermaga construction, atau construction jadi. Yang sebelah 3 adalah dermaga UTB, dermaga utilitas batubara. Ini khusus untuk kegiatan bongkar batubara.
Dan yang paling terakhir, keempat adalah dermaga C. Dermaga ini kita khususkan memang untuk kegiatan pemuatan gipsum. Kita juga menjual gipsum. Nah, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang butuh gipsum, bisa kontak ke Petrokimia Gresik. Nah, bagus. Suaranya agak pecah, Pak. Coba dicek speakernya. Oh, baik, Pak. Baik, Prof. Yuma. Oke, masih pecah? Ya, agak apa namanya, tidak clear kelihatannya, kayak pecah-pecah gitu. Oh, baik, sebentar. Oke, bagaimana kalau seperti ini, Prof? Cek. Coba. Oke, cek, halo, tes, cek. Nah, lebih baik, tapi kurang keras. Oh, kurang keras, baik, sebentar. Ya. Cek, tes, halo. Ya, sudah jauh lebih bagus. Oke, silakan lanjut. Baik, terima kasih, Prof. Ya, jadi melanjutkan yang tadi, kita memiliki 4 dermaga yang selama ini masih aktif dan kita gunakan semua dermaga ini untuk proses bisnis PT Petrokimia Gresik. Dan kegiatan bongkar muatnya telah saya jelaskan tadi, kita ada memiliki curah. Jadi ada curah, lalu liquid, in-bag, ini bongkar dan muat. Alat internal, alat-alat kita juga memiliki 2, ada alat internal dan alat eksternal. Nah, kalau alat internal ini khusus kegiatan bongkar bahan baku, tentunya kita menggunakan alat CSU, Continuous Ship Unloader. Kita memiliki 2 alat. Lalu ada alat KC, Kangaroo Crane, kita juga memiliki 2 alat. Dan FGU, Fixed Grab Unit, ini khusus di dermaga UPB. Ini untuk membongkar batu bara. Dan yang terakhir ini untuk pemuatan curah. Nah, ini ada namanya ship loader. Dan alat eksternal kita yaitu vessel crane dan dump truck. Nah, berikut adalah lokasi pelabuhan dan gudang kita. Kita memiliki 16 gudang bahan baku dan 12 gudang produk. Di mana 16 gudang bahan baku, 10 gudangnya terhubung dengan konveyor dan 6 gudang tidak terhubung dengan konveyor. 12 gudang produk, kita 1 gudang terhubung dengan konveyor dan 11 gudang tidak terhubung dengan konveyor. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jika gudang tersebut terhubung dengan konveyor, lalu pasti akan menggunakan alat internal kita. Nah, ini kita bisa meminimize cost atau menurunkan biaya. Nah, sedangkan gudang-gudang yang tidak terhubung dengan konveyor, nah ini menggunakan alat eksternal, sehingga biayanya cenderung akan lebih naik atau meningkatkan biaya. Nah, maka daripada itu kenapa kita ada proyek namanya Petropod. Nah, pertama adanya kebutuhan untuk pemilihan metode bongkar yang efektif dan efisien. Karena kenapa? Dengan profil pelabuhan yang ada, menyebabkan tarif bongkar muat yang berbeda-beda. Jadi tergantung dari jenis alat bongkar muatnya, moda transportasi, dan jarak, maaf ini siapa ya? Oke, jarak gudang sehingga dibutuhkan sistem yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, sistem monitoring dan pencatatan secara manual. Jadi adanya kebutuhan sistem monitoring secara real time terhadap kinerja bongkar muat, update posisi kapal, serta update visual bongkar muat. Lalu adanya keterbatasan SDM. Nah, di sini menariknya, di tempat kami ini dermaganya ditambah terus. Jadi terakhirnya dermaga C ini kebetulan baru ini, dermaga C. Tapi SDM-nya terbatas. Nah, ini salah satu menjadi tantangan tersendiri dari kami untuk mengelola pelabuhan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, masih belum ada early warning system. Nah, ini lokasi pelabuhan Petrokimia Gresik terletak dekat dengan tol laut dan memiliki resiko yang cukup tinggi terhadap keselamatan kapal dan fasilitas pelabuhan. Nah, apa sih sebenarnya itu Petropod? Petropod adalah sebuah sistem berbasis web dan aplikasi mobil yang memiliki fungsi pengawasan, pencatatan, pelaporan, serta penentuan rekomendasi keputusan secara digital dan otomatik, atau bisa kita bilang automatic decision system, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja bongkar muat pelabuhan di Petrokimia Gresik. Nah, coba kita bedah. Apa sebenarnya fitur-fitur di Petropod ini? Ini singkatannya cukup menarik ya, ada SD, LUR, APR, DPS, dan ECDIS. Nah, kita coba dari SD. SD itu adalah Smart Dashboard. Nah, fitur ini digunakan untuk otomatisasi sistem pencatatan data kinerja pelabuhan. Nah, dulunya memang kita masih manual sistem pencatatannya, pakai Excel dan rentan kesalahan. Nah, dari Petropod ini kita memiliki fitur baru yaitu Smart Dashboard. Nah, ini otomatis semua pencatatannya. Lalu kedua, ada LUR, Load Unload Routing. Fitur ini digunakan untuk pemilihan strategi bongkar muat dan monitoring kegiatan bongkar muat secara real time. Kalau yang dulu milihnya tuh kadang-kadang ya belum bisa automatic decision.
kita masih kadang-kadang masih menggunakan data-data yang lama tapi yang rentan salah, sehingga bisa jadi biaya bongkar muat kita tinggi karena salah memilih strategi bongkar atau strategi muatnya. Seperti itu. Nah, dengan LUR ini kami bisa meminimasi nantinya strategi apa yang paling efektif dan efisien. Lalu ketiga ada fitur namanya APR, Automatic Port Reporting. Fitur ini digunakan untuk otomatisasi sistem reporting kinerja pelabuhan. Apa nanti? Nah, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Bapak Boy Cahyo Priyanto, detailnya. Lalu berikutnya ada DPS, Digital Port Supervising. Fitur ini digunakan untuk melakukan pengawasan, supervising kegiatan operasional pelabuhan berbasis CCTV, dan yang nggak kalah menarik, mobile paging system. Kalau kita hanya bisa paging lokal, nah di tempat kami bisa mobile. Dari rumah kita bisa negur orang-orang mana yang katakanlah tidak memakai helm atau salah, kita bisa langsung tegur dan langsung keluar di speaker di lapangan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah menarik adalah ECDIS, Electronic Chart and Display Information System. Nah, fitur ini digunakan untuk memberikan informasi posisi kapal secara real time, serta sebagai early warning system untuk keselamatan kapal dan dermaga. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke partner saya, Bapak Boy Cahyo Priyanto, kami persilakan. Terima kasih Mas Bagus, menarik, masih semangat Bapak-Bapak, ini semakin sore semakin menarik. Pertama-tama yang kami hormati Pak Prof. Nyoman, Pak Lala dan teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya nanti akan menjelaskan lebih detail bagaimana sistem Petroport ini dapat membantu untuk mengelola kegiatan bongkar muat di pelabuhan secara efektif dan efisien melalui fitur-fitur yang ada. Yang pertama adalah Smart Dashboard. Jadi kita dapat melakukan input data bongkar muat secara mobile, dimanapun kita berada. Jadi input data kapal, jadwal kedatangan kapal, kesiapan alat bongkar muat, kesiapan gudang, pencatatan kegiatan bongkar muat, pencatatan aset utilisasi oleh operator, agen, kemudian PBM, MKL, dan semua stakeholder yang terkait. Jadi input ini dapat dilakukan secara mobile dengan menggunakan HP maupun tablet. Kemudian selanjutnya adalah fitur yang kedua adalah load unload routing. Jadi berdasarkan data yang diinput tadi, maka sistem dapat mengenerate strategi bongkar muat secara real time. Jadi kita dapat mengetahui informasi antrian kapal, kemudian informasi jalur dan alat bongkar muat yang paling efisien, serta informasi data kinerja bongkar muat secara real time juga. Seperti pada gambar berikut gitu ya. Nah, warna-warna ini mewakili data kinerja bongkar muat secara sederhana. Jadi warna hijau misalkan berarti kegiatan bongkar muat berjalan sesuai dengan kontrak rate yang ada. Jadi setiap kapal kita adalah mayoritas kapal import, di situ ada kontrak dispatch demurrage-nya gitu ya. Sehingga harus ada kontrak yang harus dipenuhi. Nah, sedangkan warna merah menunjukkan bahwa kecepatan bongkar muat berada di bawah kontrak, sehingga harus segera dilakukan langkah tindak lanjut gitu, agar tidak terjadi demurrage atau denda keterlambatan itu. Nah, Bapak-Bapak yang kami hormati, fitur yang ketiga adalah Automatic Port Reporting. Jadi dengan fitur ini kita dapat melihat laporan kinerja bongkar muat tanpa harus mengolah data-data terlebih dahulu karena sistem sudah mengolah ini. Nah, kita dapat melihat KPI, kinerja bongkar muat secara cepat dan detail. Bahkan sampai ke tingkat pelaksana, tingkat operator gitu ya. Nah, sampai selevel itu. Selain itu ada alert atau alarm apabila ada KPI yang tidak tercapai. Sehingga dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan melakukan langkah tindak lanjut. Jadi fitur ini juga terkoneksi dengan Microsoft Power BI, jadi seperti pada tampilan berikut, sehingga kita dapat dengan mudah melihat insight-insight yang ada dari kegiatan bongkar muat ini. Apa yang bisa dilakukan, improvement yang diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah ini, fitur Digital Port Supervising. Jadi dengan fitur ini, kita dapat melakukan pengawasan bongkar muat secara real time. Jadi sistem pengawasan ini berbasis CCTV yang terkontrol secara langsung di command center pelabuhan. Jadi dengan Digital Port Supervising ini, kita juga dapat memonitor kegiatan bongkar muat walaupun berada di rumah atau sedang tidak di pelabuhan.
karena kita dapat memonitor melalui HP atau komputer kita yang kita punya gitu ya. Nah, selain itu juga Petropod ini dilengkapi dengan mobile paging system, sehingga semua person in charge dapat melakukan komunikasi atau tadi memberikan peringatan, perintah apabila ada ketidaksesuaian atau dalam operasional bongkar muat yang ada di pelabuhan. Dan yang terakhir ini adalah fitur Electronic Chat and Display Information System. Jadi fitur ini dilengkapi dengan AIS, Automatic Identification System, serta EWS, Early Warning System. Sehingga kita dapat memonitor posisi semua kapal yang akan sandar di Pelabuhan Petrokimia Gresik. Nah, jadi kita dapat memperkirakan berapa lama perjalanan yang dibutuhkan, kapan kapal akan tiba di pelabuhan, sehingga sistem ini sangat membantu kami dalam melakukan kegiatan forecasting. Selain itu, untuk menjaga kondisi kapal serta aset lain yang ada di dermaga, saat ada kapal yang melintas di area pelabuhan sekitar kita, maka Petropod ini juga dilengkapi dengan early warning system. Jadi untuk memberikan peringatan kepada kapal-kapal yang melintas dengan kecepatan yang tinggi gitu ya, tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi maka dari penjelasan yang kami berikan dapat kami rangkum bahwa benefit apa sih yang kita dapatkan dengan menerapkan sistem ini? Yang pertama, proses bisnis menjadi lebih ramping karena kita dapat mengurangi waste-waste yang timbul seperti waste of motion, waiting, transportation, atau extra processing, sehingga produktivitas juga akan meningkat. Kemudian yang kedua, human resource efficiency. Jadi dengan kondisi area pelabuhan kami yang semakin luas, namun jumlah SDM terbatas dan cenderung berkurang karena pensiun dan tidak ditambah lagi, ini maka operasional bongkar muat masih dapat dilakukan gitu ya dengan adanya teknologi ini, sehingga SDM yang ada dapat dioptimalkan. Kemudian yang ketiga tentunya adalah cost efisiensi. Jadi dengan adanya rekomendasi strategi bongkar muat dari Petropod, maka biaya bongkar muat menjadi lebih efisien. Dan yang keempat, datanya menjadi lebih akurat, real time, sehingga laporan kinerja dapat diselesaikan dengan cepat gitu ya. Dampaknya apa? Yang kelima adalah kita dapat membuat keputusan dengan lebih cepat dan terukur gitu ya, sehingga risiko-risiko yang timbul dapat diminimalisir. Dan yang terakhir adalah dengan adanya early warning system, maka kita dapat membuat kapal dan aset-aset yang ada di dermaga kita menjadi lebih aman. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sharingkan ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, namun tentu saja masih banyak kekurangan. Saran dan masukan Bapak akan sangat berharga untuk kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik sekali ya untuk presentasinya. Seperti yang kita lihat tadi, banyak monitor-monitor bisa memantau secara langsung kapal, kemudian bahkan bisa memonitor dari rumah katanya. Itu sangat keren sekali menurut saya. Oke, karena semua pembicara telah memaparkan materinya masing-masing, sekarang kita bisa masuk ke sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab.